sehat mental tuh emang jadi isu banget sekarang. Ya kenapa? Karena kalau nggak sehat mental, apa juga nggak bisa, ya nggak sih? Yeah. Ya, mau berbisnis tapi kondisi tertekan. Halo, masih bersama saya Warsa Tarsono di channel W Tarsono. Saat ini saya bersama dengan Mbak Verlita Sari untuk mengajak dia berdiskusi ya. Tema yang akan kita diskusikan itu adalah menjaga kesehatan mental di masa pandemi corona. Ya, memang itu yang lagi tren ya. Nah, Mbak Verli ini seorang psikolog, nama lengkapnya Verlita Sari ya, seorang psikolog, dan dia juga menjadi eksekutif coaching di internasional Eksekutif iya, eksekutif coach di dari International Coaching Federation. Ya salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Oke, langsung saja nanti kita menyapa Mbak Verli ya. Apa kabar Mbak Verli? Sehat, alhamdulillah. Lancar. Keluarga sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Gimana aktivitas sekarang? Di rumah terus? Di rumah saya termasuk yang patuh sama anjuran-anjuran pemerintah. Jadi saya di rumah, semua bekerja dari rumah. Kita mulai diskusi yang ini juga yang saya pikirkan juga, Ya. Mbak. Ini kan pandemi ini masih mau berjalan ya, masih panjang gitu. Kita nggak Itu tahu kan loh iya, sampai kita kapan. nggak tahu sampai kapan. Nah, makanya ini saya datang ke sini itu ingin juga ini dari Mbak Verli sebagai orang ya psikolog yang juga punya jam terbang Berbagi ya, kita iya, berbagi kita pengalaman berbagi. dan apa yang saya tahu gitu. Ini kalau saya bilang tahap 1. Kenapa? Karena ini baru saya menyesuaikan. Kalau dari sisi pekerjaan ya, saya baru menyesuaikan dengan semua ini teknologi-teknologi yang biasa dipakai. Baru itu. Lolos, kenapa saya bilang lolos? Karena buahnya udah mulai kelihatan nih Mas Warsa. Jadi saya bilang lolos karena klien sudah mulai percaya, kita udah mulai ada sesi-sesi yang online yang tadinya offline dipindahkan. Oke deh, nggak apa-apa gitu. Nah itu baru tahap 1. Cuman kan kita gini, pandemi kok kurva nggak landai-landai gitu kan. Anak-anak sekolah sampai Desember dari rumah. Itu buat saya PR juga. Tahap berikutnya. Nah, makanya mungkin kan ke depan ya kita semua akhirnya perlu menjaga kesehatan mental kita lah untuk menghadapi pandemi yang kita belum bisa tebak sampai kapan. Mungkin Bapak ini punya cara atau ya. apalah yang bagaimana agar mental dan sikap kita itu sehat lah menghadapi semua itu. Ya, sehat mental tuh emang jadi isu banget sekarang. Ya kenapa? Karena kalau nggak sehat mental, apa juga nggak bisa, ya nggak sih? Ya, mau berbisnis tapi kondisi tertekan, ya susah juga. Mau apa juga nggak bisa kalau mental nggak sehat. Ya, jadi buat saya tuh penting banget menjaga kesehatan mental. Nah, mungkin kita apa sih gitu ya tips simple nih ya sebenarnya ya teman-teman ya. Tips yang kita bisa praktekkan sebenarnya sehari-hari, tips yang sebenarnya ada di dalam diri kita, tinggal kita gali. Nah, situasi perubahan sebenarnya kan tergantung dari kita memandangnya kayak apa. Beberapa orang kita bilang dapat ujian ya dari situasi ini. Misalnya yang ada yang penghasilannya jadi berkurang, ada yang di PHK mungkin teman-teman gitu ya, ada yang potensial konflik keluarga jadi lebih besar Mas. Ini juga bagus kita bahas satu kali nih ya nanti ya kalau ada kesempatan, karena ternyata angka kekerasan dalam rumah tangga tuh meningkat. Meningkat ya, Meningkat itu bukti, emang WHO yang mengadakan riset meningkat karena bukan tiba-tiba, tapi karena memang mereka sudah punya potensi konflik karena ada di rumah semuanya dengan kondisi stres, jadi cepet banget terpicu. Gitu ya, itu juga satu bahasan. Jadi sehat mental tuh emang penting banget. Nah, jadi ada yang dapat berkah ya dari pandemi, ada juga yang dapat ujian dari pandemi ini. Nah, tapi dua-duanya tetap harus jaga kesehatan mental. Kan cara kita memandang itu sebenarnya menentukan cara kita bersikap. Ya, kalau kita memandang dari sebelah kiri pasti beda. Kalau kita memandang dari sebelah kanan akan beda lagi. Nah, sekarang sesimpel saya akan ngajak teman-teman untuk melihat dari sudut pandang yang lain.
Supaya apa? Kita pindahin fokus kita Iya. ke 3 hal ya. Oke. Hanya 3 nih, simpel banget. 3 3 ya. hal. Kita fokus pada 3 hal dan please berhenti fokus pada 3 hal yang lain. Oke. Gitu ya. Jadi Ya. mari kita fokus pada 3 hal ini Oke. dan kita berhenti fokus pada 3 hal. Ya. Apa yang kita perlu fokuskan sekarang? 1, fokus pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Apa tuh maksudnya? Berhenti fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Ya. Nah, di dunia ini teman-teman, ada hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Artinya kita bisa kontrol semuanya. Ya. Ya, misalnya saya hari ini mau berolahraga atau enggak, itu kan saya yang kontrol. Oke. Ya, saya hari ini mau makan sehat atau mau makan asal-asalan, itu saya kontrol juga. Iya. Oke. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, Oke. tapi bisa kita pengaruhi. Oke. Misalnya nih, Iya. Mas Warsa datang ke sini, terus Mas Warsa tadinya mau melakukan aktivitas ngajak diskusi. Iya. Nah, saya nggak pengen, misalnya, Oke. saya nggak bisa mengontrol Mas Warsa, tapi saya bisa mempengaruhi. Mas, nanti aja yuk kita diskusinya, kita ngopi-ngopi aja dulu. Kan Oke. gitu kan, saya pengaruhi. Ya, hasilnya Mas Warsa bisa terpengaruh, bisa enggak. Oke. Anak-anak nih, anak-anak juga kita sebenarnya nggak bisa kontrol loh. Pokoknya kalau Oke. udah besar, mereka punya maunya sendiri. Iya. Ya, saya bilang, nak, kita belajar yuk. Itu cara sih mempengaruhi dia supaya dia mau belajar. Oke. Tapi kalau dia nggak mau, dia masuk kamar aja, terus dia ngerjain yang lain, kan bisa. Iya. Jadi bisa ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, tapi Oke. kita bisa pengaruhi. Tapi ada juga hal-hal di luar itu, Iya. kita nggak bisa kontrol, Iya. kita nggak bisa pengaruhi. Apa? Corona itu sendiri, salah satunya, Iya. ya kan? Iya. Virusnya itu loh. Oke. Buat kita, buat saya Mm-mm. nggak bisa kontrol. Itu emang ada di situ. Mm-mm. Saya nggak bisa pengaruhi juga, corona, udahlah, kamu jangan kesini lah, kita nggak bisa kan? Oke. Jadi itu adalah hal-hal yang kita banyak di dunia ini, hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa pengaruhi. Iya. Masa depan nggak bisa Oke. kita kontrol, bisa nggak kita pengaruhi? Bisa dengan berbuat dari sekarang. Iya. Gitu. Nah jadi menurut saya orang tuh cemas kenapa? Karena dia terlalu banyak fokus sama hal-hal yang dia nggak bisa kontrol. Oke. Iya, iya. Aduh nanti kemana ya? Aduh ke depan gimana ya? Aduh ini gimana ya? Terlalu banyak aduh ke depan. Nanti kalau sakit gimana ya? Nanti kalau orangnya ini gimana ya? Oke. Terlalu banyak fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Stres pasti, Stres jadi ya. cemas. Tapi kalau kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan, diri Iya. kita, Mm-mm. pikiran kita, perasaan kita, Iya. udahlah jangan terlalu banyak baca hoax. Bisa nggak kontrol Iya, nggak iya. baca hoax? Bisa dong, matiin aja, Oke. skip aja kalau ada hoax. Jadi Iya. yang bisa kita kontrol olahraga yang benar, Oke. makan sehat, Iya. ya meditasi, ibadah yang benar, itu kan bisa kita kontrol semua. Iya. Jadi fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke. Coba, nah kita coba ya. Itu Satu. satu ya. Jadi berhenti fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol, kita doain aja. Ya, serahin sama Tuhan dong. Kita nggak bisa kontrol, mau gimana? Iya. 2, Oke. ya, fokus kepada hal-hal yang kita punya. Oke. Berhenti mikirin hal-hal yang nggak ada di tangan kita saat ini. Ya, Iya. orang tuh suka nggak lihat apa yang ada di diri kita. Aduh sekarang saya susah ketemu teman-teman, itu yang nggak kita punya dong sekarang ya. Iya. Aduh sekarang penghasilan saya berkurang. Aduh sekarang sekarang susah banget hidup kayak gini. Aduh mengeluhkan apa yang kita nggak punya. Tapi kita lupa, alhamdulillah hari ini masih bisa nafas. Alhamdulillah hari ini sarapannya bisa dinikmati. Lupa untuk menghitung yang kita punya. Oke. Iya, iya. Pernah nggak nih ya teman-teman, kalau saya tanya, ada nggak doa teman-teman yang belum dikabulkan sama Tuhan? Banyak. Banyak. Sih ya, banyak. Saya juga gitu. Nggak kaya-kaya sama. Nah, ya, pengen ini belum dapat, pengen itu belum dapat Iya. gitu ya. Tapi teman-teman mikir nggak bahwa sebenarnya yang Tuhan banyak nggak yang kita nggak minta secara langsung, Ya. tapi Tuhan kasih Banyak banget. lebih banyak, lebih banyak Mas Farsa. Ya. Pernah nggak Mas Farsa berdoa, ya Allah, saya ingin besok pagi saya sarapan dengan nikmat? Oke. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi bisa tuh kita sarapan dari pagi nikmat. Iya.
Nah, kita tuh suka lupa terhadap apa yang ada di tangan. Aduh, Oke. saya nggak bisa keluar nih, nggak bisa ketemu teman-teman. Iya. Tapi kan saya punya keluarga yang bisa Oke. lebih sering saya temui, lebih Iya, iya. bisa saya lihat. Oke. Nah, fokus kepada hal-hal yang kita punya itu membuat kita lebih bersyukur. Oke. Dan bersyukur, Mas Farsa, erat banget kaitannya sama kesehatan mental. Oke. Makin orang bersyukur, makin sehat mental. Karena makin positif kan. Itu positif. Jadi dia, alhamdulillah masih punya ini. Aduh, saya nggak bisa nongkrong di kafe. Ya, alhamdulillah bisa ngopi bareng suami. Ini gitu kan. Kenapa nggak itu gitu yang dilihat. Oke. Jadi fokus pada yang kita punya sekarang. Oke. Berhenti untuk fokus pada yang nggak punya terus. Dua. Ya. 3, fokus pada apa yang bisa kita kasih ke orang. Berhenti fokus untuk ngeluh. Oke. Iya, iya. Coba deh pikirin, fokus untuk bisa ngasih ke orang. Jadi tiap pagi itu teman-teman tanya sama diri kita sendiri, saya tuh hari ini bisa ngasih apa? Oke. Ngasih itu nggak harus uang loh, Iya, nggak iya. harus makanan. Bisa loh kita ngechat temen, ya misalnya nih, siapa yang mau saya chat ya hari ini? Apa kabar ya dia ya? Aku chat, Sa, gimana kabarnya? Sehat kan kamu? Anakmu gimana? Oke. Istrimu gimana? Happy dong temennya, Iya. ada yang perhatian. Itu juga bentuk memberi loh. Oke. Siapa tahu dari yang kita cek ada yang perlu bantuan. Nggak harus kita bantu, tapi kita bisa menjadi teman diskusi kan? Iya. Kita Oke. bisa jadi teman diskusi, kita bisa mungkin mencarikan kalau dia jualan, sini aku bantu posting. Kan bisa gitu, itu kan juga Iya, bentuk iya. bantuan dari yang kita bisa. Iya. Nah, saya punya cerita nih Mas saya. Ada seorang temanku tuh waktu itu lagi depresi. Depresinya itu sampai dia punya pemikiran untuk bunuh diri. Gitu ya. Jadi ya saking depresinya. Untungnya dia masih mau cerita. Nah, suatu kali dia tuh telepon satu sore. Dia bilang gini, Mbak, aku tuh punya temen yang lagi depresi juga. Dan dia mau bunuh diri. Kira-kira aku akan bisa bantu nggak? Gitu. Saya cuma bilang gini, bagus banget kalau kamu punya niat pengen bantu. Tapi kalau kamu pengen bantu dia, kamu mesti lebih kuat dari dia. Ya iyalah, masa yang bantu sama yang mau dibantu sama-sama nggak kuat gitu kan? Iya. Siapa yang mau nolong? Ya saya bilang, kamu kalau mau bantu dia boleh, tapi kamu harus lebih kuat dari dia. Yakin nggak kamu lebih kuat dari dia? Terus dia mikir, terus dia bilang, aku yakin. Oke. Akhirnya dia pergi nemuin temennya itu, Iya. diajak ngobrol dan sebagainya, dan akhirnya berakhir happy lah ceritanya gitu ya, temennya nggak jadi bunuh diri. Nah, apa yang dilakukan oleh teman saya, dia pulang dan bilang, nelpon gitu, gila ya rasanya ketika kita bisa ngasih sesuatu ke orang, itu merasa hidupnya itu bermakna. Iya. Iya. Gitu. Benar. Jadi gila gue tuh kan biasanya Apalagi orang masa depresi, kayak gini betul, gitu. Iya. orang depresi itu kan dekat dengan rasa putus asa kan, Iya. karena merasa gak ada maknanya hidup. Iya. Nah, begitu dia merasa bahwa hidupnya itu bermakna buat orang lain, Iya. itu Itu. menurut dia tuh kayak kakak gue tuh Kayak masih lepas gitu. betul, masih diperluin. Jadi merasa hidup itu bermakna, dan hidup bermakna atau orang yang merasa hidupnya bermakna itu yakin mentalnya pasti lebih sehat. Harusnya. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman, yuk kita mulai deh daripada kita mengeluh, aduh ini pandemi kapan berakhir, ini gini. Oke. Hidup kita tiap hari tuh tanya deh sama diri kita gitu, saya bisa ngasih apa? Oke. Saya nggak punya apa-apa, iya, tapi saya punya hati, saya punya telinga untuk mendengar, saya Oke. punya sosmed untuk membantu teman-teman saya juga lagi kesulitan gitu. Iya. Banyak banget yang bisa kita kerjain, dan itu bisa bikin hidup kita lebih bermakna gitu. Jadi ajakan saya nih ya sama teman-teman, dan itu saya praktekin juga gitu. Iya. Kalau kita fokus sama apa yang kita bisa, itu menurut saya kita lebih berdaya, Oke. lebih empowered, lebih mampu. Iya. Kalau kita fokus sama apa yang kita punya, itu kita lebih bersyukur. Oke. Dan kalau kita fokus sama apa yang bisa kita kasih, itu kita lebih bermakna. Berdaya, bersyukur, bermakna. Itu kunci Itu kunci hidup ya. Hidup tuh jadi sehat mental. Jadi ada pandemi, apa yang di bawah kontrol saya? Mau Oke. kemana-mana pakai masker. Virusnya sendiri bukan Ya. area Ini kita, kita, gitu. bukan area Mungkin kita. itu peneliti-peneliti yang entah sebesar apa dia bisa bikin vaksin dan sebagainya. Kalau kita Iya. kan enggak. Yang bisa kita kontrol apa?
pakai masker, jaga Oke. jarak kan gitu ya. Iya. Fokus di situ, olahraga, makan sehat, pikiran sehat. Iya. Jadi kita berdaya, fokus kepada yang kita punya, itu bersyukur. Oke. Ya, setiap kali kita bilang, aduh kok aku nggak bisa gini, sebentar, aku punya apa ya yang bisa disyukuri hari ini? Kalau bisa bikin jurnal, apa yang bisa disyukuri hari ini? Dengan diri sendiri itu nggak mahal loh, ya, nggak mahal. Ketiga, fokus sama apa yang kita kasih, itu membuat kita bermakna. Oke. Berdaya, bersyukur, bermakna. Udah komplit lah kalau udah gitu. Komplit. Dan itu nggak mahal gitu. Oke. Murah meriah, ada di sekitar kita, ada di dalam diri bahkan. Oke. Iya, Gitu kira-kira. Ini sekali Mbak. Tip yang sangat istilahnya solutif sekali lah buat saya. Sekaligus mudah-mudahan sih mudah untuk Aplikasikan. dipraktekkan gitu. Iya, Dan kita iya. juga bisa loh, kalau misalnya Mas Farsa ketemu temen yang mulai mengeluh gitu Iya. ya, ajak Ngobrol gitu. ngobrol 3 hal ini aja. Oke. Itu di luar kendali apa di dalam kendali kamu, bisa nggak kita menghentikan virusnya? Nggak bisa. Oke, bisanya apa dong kita gitu. Jadi belajarlah dikit-dikit untuk bisa membantu orang juga gitu dengan cara seperti ini. Iya. Oke. Nah, cuman kalau berat gitu ya, kalau sampai udah kesehatan mentalnya terganggu secara berat, depresi, stres berat gitu, saya sih tetap menganjurkan untuk hubungi profesional. Iya. Gitu ya, teman-teman. Banyak kok sekarang profesional yang memberikan layanan tuh free. Oke. Gitu di masa-masa pandemi ini. Kayak Himpunan Psikologi Indonesia itu punya tuh. Nanti cari aja teman-teman di webnya. Dia punya kok layanan free untuk Oke. spesial masa pandemi ini. Iya. Kita bisa telepon, mungkin by online ya, tapi Iya. bisa telepon dan bisa ada tips-tips nanti yang akan diberikan Iya, iya. kalau memang terpaksa. Jadi jangan ragu juga untuk menghubungi profesional kalau misalnya memang teman-teman ada yang memang merasa memang perlu gitu. Ini tuh bukan aib Iya. ya, karena kita perlu bantuan. Oke Mbak, kayaknya ini juga udah cukup banyak Oke. kali. Artinya sederhana Banyak tapi kan ini ya saya sangat bisa ngomongnya ini bisa benar-benar efektif lah untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Terima kasih buat Mbak Ferry yang telah memberikan materinya yang cukup simpel tapi penuh makna ya. Buat saya selama saya mendengar itu tuh saya menjadi berkaca sendiri pada diri saya ya. Dan buat saya ini benar-benar punya nilai manfaat yang besar dan mudah-mudahan ini juga buat teman-teman semuanya yang mendengar dengan ini. Dan insya Allah ke depan kita akan diskusi lagi dengan Mbak Ferly di kesempatan yang lain dengan